masyarakat nggak perlu pusing lagi untuk mengisi pajaknya gitu ya. Jadi SPT-nya langsung otomatis dilaporkan, tinggal klik submit, selesai ya. Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Hari ini saya akan membahas topik mengenai 3 hal yang wajib Anda ketahui terkait dengan rekening bank selain hanya diakses oleh petugas pajak. Setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas topik yang penting untuk Anda ketahui ya. Jadi teman-teman wajib nonton sampai habis karena ini penting tahu untuk Anda ya. Nah, by the way, kalau teman-teman perhatikan terkait dengan topik saya mengenai soal rekening bank ya, di ini topik ini ya. Nah, mengenai rekening bank yang bisa diakses oleh petugas pajak, by the way, itu sudah terjadi. Jadi teman-teman boleh tonton dulu materi yang ini ya, topik tonton video yang ini supaya Anda tahu kenapa saya membahas hal ini ya. Nah, sedikit saya kilas balik bahwa saya pernah ngomong di materi saya yang lain, di video saya yang lain mengenai tentang story daripada klien kami, yang mana klien kami itu hanya menelpon petugas pajak ya, yaitu AR waktu itu, dan kondisinya adalah kita menelpon AR-nya menanyakan soal data harta yang dimiliki oleh klien kami. Kebetulan klien kami waktu itu agak lupa hartanya. Waktu itu program pengungkapan sukarela waktu itu ya. Itu AR dalam waktu yang sangat singkat dapat menerbitkan seluruh rekening yang dimiliki oleh klien kami, plus nominalnya berapa, plus di bank apa. Dan itu dia dapat mengaksesnya dengan sangat-sangat mudah. Ya, jadi by the way guys, rekening bank itu sudah bukan lagi rahasia pribadi Anda ya, itu sudah menjadi rahasia untuk petugas negara. Jadi kalau Anda ngomong, wah petugas pajak nggak bisa lihat rekening bank saya Pak, itu salah besar ya. Sekarang bisa jadi mereka sudah punya akses data ke sana ya. Dan bagaimana terkait dengan kerahasiaan data nasabah gitu ya. Nah itu menurut saya guys diperkuat lagi atau digunakan untuk melindungi Anda gitu ya. Terutama Anda yang mungkin mau melaporkan pajaknya mungkin secara double book itu nggak bisa lagi ya. So teman-teman sekarang harus perhatikan bahwa dengan kondisi itu gimana caranya Anda harus memikirkan supaya laporan pajak Anda semakin lama semakin baik, semakin lama semakin benar. Nah itu ya teman-teman harus perhatikan hal seperti itu. Nah berikutnya sekarang kalian juga harus tahu lagi 3 hal apa yang wajib Anda ketahui terkait dengan rekening bank tadi. Selain mereka bisa mengakses ya, selain petugas pajak bisa mengakses, apalagi yang perlu Anda ketahui terkait dengan hal tersebut. Ya, nah yang pertama guys, yang perlu teman-teman juga sama-sama ketahui bahwa rencana pemerintah di tahun 2024 guys, ya di tahun 2024 rencananya sih di bulan Mei katanya gitu, rencananya di bulan Mei 2024. Tadi kalau dari video ini dibuat ya kira-kira nggak sampai setahun guys, ya nggak sampai setahun itu pemerintah akan membuat suatu program di mana program ini akan membuat kita untuk mengisi SPT-nya itu secara otomatis sekali, ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang ngisi SPT agak ribet gitu kali ya, harus punya SPT atau pakai e-fin gitu ya. Anda harus membuat dulu klik-kliknya banyak sekali gitu ya. Anda harus ngisi kolom form 1770 halaman 1, halaman 2, 1770 halaman lampiran 2 dan kawan-kawan gitu ya. Dan itu nggak semua orang bisa melakukan ya, bahkan mungkin mereka masih butuh konsultan pajak gitu ya. Tapi guys, nanti ke depannya di 2024 katanya sih gitu ya, bahwa akan menjadi otomatis. Jadi Anda tinggal klik-klik nggak banyak gitu ya. Mungkin pemerintah juga meniru negara-negara maju seperti Singapura gitu ya, atau seperti Australia gitu ya, yang mana mereka untuk mengisi perpajakannya sangat-sangat simpel. Jadi wajib pajak atau masyarakat nggak perlu pusing lagi untuk mengisi pajaknya gitu ya. Jadi SPT-nya langsung otomatis dilaporkan, tinggal klik submit, selesai ya. Nah yang perlu Anda perhatikan dengan teknologi yang semakin keren itu gitu ya, meskipun Anda lihat wah keren nih sekarang saya nggak pusing lagi gitu ya. Nah pertanyaan saya yang perlu Anda perhatikan, ketika semua sudah terotomatisasi oleh pemerintah bisa dapat data dari mana ya. Nah ini yang perlu Anda perhatikan, bahwa ketika pemerintah sudah bisa membuat otomatisasi, bahwa yang terjadi mereka harusnya juga bisa mendapatkan data Anda, data transaksi Anda, data harta Anda, data hutang Anda, apapun terkait dengan Anda dengan secara lengkap. Begitu mereka mendapatkan hal yang lengkap, mendapatkan data yang lengkap, barulah teman-teman ini bisa menjadi salah satu trigger pemerintah untuk membuat otomatisasi pelaporan SPT. Nah ya, kalau mereka sudah tahu lengkap, nah Anda mau lari kemana? Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa
itu adalah goal pemerintah tahun ini ke tahun depan. Jadi teman-teman juga harus perhatikan, jangan sampai teman-teman itu mendapati bahwa saya masih lapornya belum benar, ya. Nah, ini teman-teman mulai harus perhatikan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga yang perlu Anda perhatikan, kalau seandainya itu sudah terjadi, ya, bahwa pemerintah tahu data, ya. Nah, lalu misalnya saja Anda mendapatkan pemeriksaan nih, ya, teman-teman yang sering mendapatkan pemeriksaan gitu ya. Berarti teman-teman yang sering mendapat pemeriksaan juga harus ikutin kita punya webinar ya. Kita ada webinar, teman-teman boleh lihat linknya di bawah ya. Kita hampir rutin mengadakan webinar tiap bulan untuk membahas terkait dengan strategi Anda menghadapi pemeriksaan. Nah, ini penting untuk Anda teman-teman ya. Untuk Anda bagaimana cara Anda bisa menghadapi pemeriksaan dengan elegan ya. Dan terutama nggak ada masalah yang besar lagi. Jadi masalahnya tutup selesai biar nggak dapat masalah yang berkelanjutan ya. Nah, so teman-teman terkait dengan pemeriksaan ya. Kalau seandainya Anda diperiksa nih, contoh ya, sudah tahu datanya ataupun nggak tahu datanya nih pemeriksa, saya nggak tahu ya kondisinya ke depan gimana karena nggak ada yang bisa meramal. Tapi kalau seandainya Anda diperiksa, nah ini teman-teman sudah ada di undang-undang bahwa teman-teman perlu perhatikan pemeriksa ini sekarang memiliki kewenangan yang sangat-sangat luar biasa keren ya. Apa maksudnya teman-teman? Jadi gini, pemeriksa itu kalau dulu teman-teman misalnya mendapati pemeriksaan pajak, terus teman-teman sudah ngasih data ya. Terus ternyata teman-teman itu nggak mau kooperatif ya, teman-teman, wah pokoknya bergila dan kawan-kawan nggak mau kooperatif. Nah, dulu petugas pajak itu tidak punya kewenangan yang lebih selain dia harus melakukan surat penyitaan data. Jadi datanya aja yang disita, selesai. Jadi terus kalau misalnya mereka mau melakukan tindakan yang lain, misalnya saja ya, mereka mau memblokir rekening Anda ya, itu harus lewat suratnya panjang dulu. Jadi dari pemeriksa ke kepala KPP ke Kanwil lagi naik ke DJP nanti ke Kementerian Keuangan mengeluarkan surat ke bank, itu panjang ya. Jadi itu rutenya panjang sekali dan untuk melakukan seperti itu butuh effort ya. Nah, tapi sekarang guys, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa pemeriksa ini punya kewenangan yang luar biasa. Ya, dengan aturan yang baru di mana pemeriksa ini bisa melakukan penyitaan dan pemblokiran ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman seandainya tidak mau kooperatif dengan pemeriksa, ini yang akan teman-teman harus perhatikan ya, bahwa pemeriksa itu bisa sewaktu-waktu melakukan blokir rekening Anda gitu, atau penyitaan harta Anda. Dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Tentunya ada peraturan, tentu ada aturan yang berlaku ya, nggak langsung asal. Tapi mereka punya kewenangan lebih sekarang. Ya, itu terus story teman-teman terjadi sama klien kami. Ya, di mana memang ada klien kami yang mendapati hartanya benar-benar diblokir guys. Ya, rekening suami, rekening istri, rekening perusahaan. Jadi yang diblokir bukan satu rekening guys, semua rekeningnya. Rekening istri, rekening suami, rekening perusahaan, semua diblokir. Ya, teman-teman bayangkan kalau seandainya rekening ini diblokir guys, Anda bayangkan ya, Anda bisa hidup dari mana? Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Itu kalau saya boleh utarakan ya, kalau seandainya sampai kita di rekeningnya kita diblokir ya, untuk pengeluaran sehari-hari aja kita nggak bisa mengeluarkan ya teman-teman. By the way sekarang hampir nggak megang uang cash kan ya, rata-rata kita pegang apa ya, pegang uangnya uang digital gitu ya, atau kita pegang uang di bank. Nah ya, kalau sampai itu diblokir guys, bayangin ya, kalau sampai itu terjadi diblokir ya, dan pemerintah menyatakan bahwa Anda nggak bisa mengeluarkan uang ya, itu ibaratnya guys, kita seperti ikan yang keluar dari kolam ya. Anda tahu ikan kan ya, Anda tahu ikan ya. Nah, ikan ini keluar dari kolam, keluar dari air di pinggir kolam ya. Itu bahasa Jawanya itu ngomongnya kelepek-kelepek gitu ya atau megap-megap gitu ya. Megap-megap itu kehabisan napas guys gitu ya. Ya. Nah, Anda seperti ikan di pinggir kolam ya. Saya yakin dan percaya ketika itu terjadi kepada Anda megap-megap gitu ya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, pasti sewaktu-waktu dalam tempo yang dekat Anda sudah mengalah. Ya udahlah Pak, saya bayar gitu ya, udah nggak ada pilihan lain. Nah, ini yang akan terjadi dengan kondisi yang ada ya. Memang tentunya saya harapkan juga pemerintah kalau juga nonton video ini tolong juga dilakukan dengan benar ya, jangan sampai ini dipakai dengan oknum yang menjadi hal yang kurang baik. Ini kalau pemerintah dengerin ya, atau petugas juga dengerin ya, yuk tolong dipakai dengan benar ya, karena saya memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, juga petugas pajak juga memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, ini sama-sama gitu ya. Nah, so itu yang kedua guys. Yang ketiga ya, bahwa apa? Nah, ini juga teman-teman perlu diperhatikan bahwa guys,
seluruh harta kita, itu hampir seluruh harta kita sudah terkoneksi dengan namanya iktp atau NPWP. Ya. Nah, kalau NPWP mungkin belum, ya, tapi kalau iktp rasanya hampir semua harta kita bisa atau harus terkoneksi sama iktp. Ya. Misal Anda beli mobil, Anda beli rumah, Anda beli reksadana, dan apapun itu, hampir semua data Anda itu sudah terkoneksi dengan namanya iktp atau NPWP. Bayangkan saja guys, kalau seandainya ya Anda punya aset dan semua terdaftar di iktp, terus ternyata Anda belum melaporkan di SPT Anda, ya, pertanyaan saya, apakah nggak menjadi masalah dengan Anda nantinya? Ya, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa sekarang hampir semua data kita terakses, kecuali Anda punya rekening, bukan rekening, Anda punya uang cash ya, yang Anda taruh di rumah, nah, itu mungkin tidak bisa. Tapi kalau Anda semuanya masuk ke dalam bank, ya sepasti, atau Anda punya semua aset yang kelihatan dengan NPWP atau KTP, ya otomatis petugas pajak akan bisa mengecek. Ya, so dengan hal ini teman-teman, yang perlu saya sampaikan di akhir video ini adalah apa? Yuk, teman-teman harus mulai aware ya bahwa perpajakan sekarang ini penting. Ya, perpajakan sangat penting. Nah, teman-teman, yuk kita sekarang mulai belajar melek pajak. Kita belajar untuk melaporkan pajak dengan baik. Ya, dan ini teman-teman harus Anda lakukan dengan sebaik mungkin dan dengan sedetail mungkin. Ya, mumpung Anda belum diperiksa. Ya, buat teman-teman yang tergugah dengan video ini, teman-teman boleh guys DM di bawah, Anda boleh komen, Anda boleh tanya ya. Kalau Anda memang kepingin konsultasi private secara langsung ya, Anda boleh juga DM nomor di ini ya, di description ya. Anda boleh DM, Anda tanya untuk menjadwalkan sesi konsultasi dengan saya supaya Anda bisa mendapatkan pencerahan terkait bagaimana Anda melakukan planning pajak Anda dengan baik dan benar. Ya, sekian video ini saya buat, dan semoga teman-teman yang nonton video ini selalu sukses, selalu sehat, dan selalu berbahagia ya. Jangan lupa like, jangan lupa share video ini ya. Bye bye.